Salam, selamat hari Minggu, saudaraku yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di Minggu Infokafit, yang artinya Allah sumber kasih karunia, terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Dikatakan firman Tuhan demikian. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Firman Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku daripadamu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menampakkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat ke belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel keluar dari kesulitan Mesir, dari perbudakan, dari pergumulan hidup yang sangat luar biasa ngerinya. Mereka diperlakukan sebagai budak di situ. Karena itu mereka menganggap bahwa keluaran dari pergumulan berat itu merupakan bahagian dari kehadiran Mesias, penyelamat yang politis, yang mampu untuk mengatasi pergumulan hidup mereka. Kini mereka berada di padang gurun dekat Gunung Sinai. Dan Allah melihat bagaimana di perjalanan mulai keluar dari Mesir, tegar tengkuk dari bangsa Israel ini. Mereka percaya kepada Allah, tapi tahu juga menyembah dewa-dewi yang lain. Mereka rindu akan makanan, tapi mereka selalu ribut. Mereka rindu air minum, tapi mereka selalu bersungut-sungut. Banyak hal yang kontraproduktif dengan kehendak Allah. Sehingga Allah mau mengatakan bahwasanya, "Silakanlah engkau pergi ke tempat ini dan aku tidak akan menyertai engkau." Saudaraku yang kekasih, sikap itu dilihat dan dirasakan oleh Musa sendiri. Sebagai bahagian dari pemimpin bangsa pilihan Allah, dia merasakan ditinggalkan Allah, menjadi hidup yang sangat gersang dan sepi. Dibiarkan Allah merupakan kelompok masyarakat bangsa pilihan Allah itu yang akan menangis, yang akan merintih, akan menderita didera oleh bangsa-bangsa yang lain. Untuk itu Allah memberi jaminan bahwa Dia akan menghalau segala bangsa-bangsa yang kuat
akan menyertai bangsa Israel. Namun demikian muncullah dialog antara Allah dengan Musa atau antara Musa dengan Allah. Musa merasakan bahwasanya mereka dan dia sendiri membimbing bangsa itu memiliki keunggulan, memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Dan itu yang dikatakannya kepada Allah, bahwa kami inilah bangsa yang penuh dengan kasih karunia dengan Allah, penuh dengan pemberian-pemberian dari Allah yang pada hakikatnya kami tidak layak untuk menerimanya. Dan Musa mengatakan bahwa itu kelihatan dari Allah yang membimbing mereka, Allah yang terjun langsung menyertai mereka, menjalani, menapaki tapak demi tapak, kampung demi kampung, kota demi kota, bangsa demi bangsa. Mereka selamat karena Allah yang turut serta bersama-sama mereka lewat kehadiran tiang api dan tiang awan memimpin bangsa itu sendiri. Itu dikatakan Musa merupakan pemberian Allah kepada mereka. Oleh karena itu Allah mendengarkan dan meyakinkan Musa bahwa engkau adalah pilihanku, namamu kukenal dan engkau kupanggil. Dan Tuhan mengabulkan permohonan Musa itu. Dan itu yang kita lihat kalau kita melihat dari ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Bahwasanya Allah mau memang membimbing bangsa itu, bahwa Allah mengabulkan permohonan Musa supaya Allah tidak meninggalkan umat itu, supaya Allah tetap membimbing, supaya Allah tetap menyertai, tinggal bersama-sama umat itu sehingga mereka nyaman dan aman. Untuk permohonan-permohonan Musa itu Allah menjawab, Allah memperhatikan, dan dia mengatakan, aku telah memberikan kemuliaan kepadamu, dan ke depan aku akan melewatkan kemuliaan itu, dan engkau akan tinggal di lekuk gunung sembari aku menutup wajahmu dengan tanganku, dan aku akan melewati engkau, dan ketika aku lewat engkau akan melihat aku dari belakang, sebab engkau tidak akan mampu dengan nilai kemanusiaanmu berhadapan dengan aku sebagai Allahmu. Namun Allah tetap memberkati bangsa Israel. Saudaraku yang kekasih, ada hal-hal yang sangat penting mau kita perhatikan pada kesempatan ini. Bahwasanya Musa sebagai hamba Allah begitu dekat, begitu nyaman, begitu berjuang untuk tetap menampakkan wajahnya, imannya yang bergantung kepada Allah. Dan kita melihat respon Allah, sumber kasih karunia itu mengatakan, aku mengenal engkau, aku menyebut namamu, dan aku akan memberikan kemuliaanku kepadamu, walaupun dengan saat-saat aku menutupi wajahmu dengan tanganku, tapi engkau tetap akan dapat melihat aku, walaupun tidak kemuliaanku, tapi adalah bahagian belakangku. Musa tetap berbahagia, melihat, mengetahui, dekat dan nyaman karena Allah mengatakan, aku mengenal engkau. Saudaraku yang kekasih, betapa pentingnya pengenalan antara satu dengan yang lain. Betapa pentingnya hati yang bermurah hati memberi kepada orang lain, memberi sukacita, memberi pengampunan, menyampaikan damai, memberikan yang terbaik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mendorong kita berjalan terus menggumuli perjalanan hidup kita, tapi tetap memanggil Tuhan menyertai kita. Karena itu satu-satunya pertanda bahwa Allah membuat kita berbeda dengan bangsa lain. Karena Allah menyertai kita, membimbing kita, memberikan kita anugerah, Dia hadir bersama-sama kita. Kini hal itu kita pahami, bahwa kita bersama-sama dengan Allah lewat Yesus Kristus, lewat Roh Kudus-Nya yang ada di hati, yang ada di pikiran, yang ada di pendengaran, yang ada di penglihatan, yang ada di ucapan, yang ada di semua aspek kehidupan kita, yang juga sekaligus akan bisa memotivasi, menggerakkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Allah,
Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang memberikan kehidupan buat kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang membuat kami semakin nyaman di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang membuat kami semakin ringan melangkah, menghantarkan karunia-karunia yang Kau berikan kepada kami, kepada semua umat, semua orang, semua bangsa yang membutuhkan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.